Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, bacaan Injil yang baru saja kita dengar memberikan gambaran tentang cahaya dan kebenaran yang datang melalui Yesus Kristus, serta pilihan yang dihadapkan kepada setiap individu antara memilih terang atau kegelapan. Dalam konteks dengan suara hati, bacaan ini dapat dilihat sebagai panggilan untuk mendengarkan dan mengikuti suara hati yang berasal dari Kristus, Sang Cahaya Sejati. Dewasa ini seringkali terdapat stigma yang berkembang bahwa suara hati adalah suara langsung dari Tuhan. Pandangan ini seringkali muncul dari pemahaman yang terlalu sempit atau penafsiran yang kurang tepat terhadap konsep suara hati dalam tradisi Katolik. Yesus tidak pernah berkata, "Ikutilah suara hatimu." Tapi ia berkata, "Ikutilah aku." Jika demikian, maka bagaimana dengan suara hati? Apakah suara hati bukan suara Tuhan? Meskipun suara hati sering dianggap sebagai cara di mana Tuhan berkomunikasi dengan umatnya, penting untuk memahami bahwa suara hati juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti pengalaman, keyakinan pribadi, kondisi psikologis juga termasuk. Oleh karena itu, memahami suara hati memerlukan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Katolik. Suara hati dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, suara hati berarti kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia. Maksud dari kesadaran moral itu berkaitan dengan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab berdasarkan penilaian yang bijaksana. Dalam arti sempitnya, suara hati yang menilai suatu tindakan manusia, apakah tindakan itu benar atau baik, salah atau buruk. Hati nurani
tampil sebagai hakim yang baik dan jujur. Dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, Gaudium et Spes, artikel ke-16, dikatakan bahwa hati nurani adalah inti manusia yang paling rahasia, sanggar sucinya. Di situ, ia seorang diri bersama Allah, yang sapaannya menggema dalam batinnya. Suara hati adalah suara Allah. Kita bisa mengatakan menolak suara hati berarti menolak Allah. Meskipun demikian, suara hati juga bisa keliru. Ada 3 keadaan yang menyebabkan suara hati dapat keliru. Yang pertama, keadaan bimbang. Keadaan bimbang terjadi ketika seorang sulit menentukan mana yang benar, mana yang salah. Meskipun setiap orang memiliki hati nurani yang baik, kadang-kadang kita menjadi ragu saat menghadapi pilihan yang berbeda. Jadi di sini penting untuk menghilangkan kebimbangan sebelum bertindak. Karena tindakan berdasarkan suara hati membawa tanggung jawab moral. Keadaan yang kedua adalah keadaan kacau. Suara hati bisa menjadi kacau ketika hati kita campur aduk dan tidak tentram. Ini terjadi saat kita tidak tahu harus berbuat apa, ketika kita mengambil keputusan tanpa kejelasan. Kita perlu yakin dalam mengambil keputusan dan membedakan informasi yang penting dari yang tidak penting, sehingga kita dapat bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohnya, kita lapar, kita jalan di satu warung, di situ tersedia berbagai macam makanan dan di situ juga ada gorengan. Kita lapar. Ketika kita lewat, tidak ada satu orang pun yang ada di tempat itu. Ketika kita mengambil makanan itu dan kita makan tanpa sepengetahuan tuannya, di situ hati kita pasti mempunyai sesuatu yang mungkin akan menghakimi diri kita sendiri. Suara hati kita mengatakan, jangan, itu perbuatan tidak baik. Itu hanya akan membebani dirimu. Tindakan mencuri adalah dosa. Tetapi kita berusaha membenarkan tindakan kita. Oh, saya lapar, saya ambil karena saya lapar. Saya makan daripada saya mati. Disitulah kekeliruan dalam menggunakan suara hati. Yang ketiga adalah keadaan skrupulus. Skrupulus adalah kecemasan batin yang tidak beralasan. Skrupulus terjadi ketika seseorang terobsesi dengan takut melakukan kesalahan, bahkan jika belum pernah melakukannya. Orang yang mengalami skrupulus memerlukan bimbingan rohani, dukungan untuk mengatasi ketakutan dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan hati nurani yang jernih. Karena orang yang mengalami skrupulus itu mentalnya sedikit down atau terganggu. Terganggu dalam arti ada pengalaman-pengalaman di masa lampau yang menjadikan dia sebagai pribadi yang takut ambil keputusan, seperti pengalaman pernah disakiti, mendapatkan kekerasan, tidak diterima. Di situ dia agak sulit menggunakan suara hatinya. Dia tahu bahwa yang ini salah, tetapi ia tidak berani melakukannya. Dia tahu bahwa perbuatan ini benar, ia juga tidak berani melakukannya karena ia merasa dirinya selalu dalam berada posisi yang salah.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dari hal yang telah kita bahas ini, sebenarnya Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk menggunakan suara hati kita dengan baik dan benar. Dan juga dari 3 keadaan yang dihadapi oleh situasi manusia, perlu bagi kita untuk terus mempelajari dan terus menekuni apa yang kita imani, yaitu beriman kepada Kristus. Sehingga ketika kita tahu apa yang baik dan benar bagi kita, kita dapat memperoleh keputusan atau dapat mengambil keputusan secara bijak dan baik menggunakan suara hati. Dalam bacaan Injil hari ini, Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 21 menyiratkan bahwa setiap orang memiliki pilihan moral dan spiritual untuk memilih antara mempercayai Kristus atau memilih jalan kegelapan. Suara hati yang sesuai dengan kebenaran dan cahaya Kristus akan membimbing seseorang untuk menuju iman yang kuat dan kehidupan yang bermakna. Namun, jika seseorang memilih untuk mengabaikan suara hati yang memanggil kepada kebaikan dan kasih, ia akan terjebak dalam kegelapan dosa. Maka, hati-hatilah dengan suara hati. Tuhan memberkati.